Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama kita, yakni agama Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan pelajari sebuah doa yang mustajab, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika kita terbangun dari tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jika kita terjaga atau terbangun di malam hari ketika tidur, maka ada satu amalan yang sangat agung, sangat mulia, yakni zikir. Kemudian berdoa kepada Allah dan pasti Allah kabulkan doanya. Kita lanjutkan bahasannya, langsung saja kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari, yakni ketika dia tidur, dia terbangun, kemudian ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang terjaga dari tidurnya di malam hari, maka bacalah bacaan ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Atau dia berdoa dengan doa yang lain, maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sholat, maka akan diterima sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Kemudian faidah-faidah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, doa ini dibaca saat terbangun sebelum melakukan aktivitas apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa terbangun dari tidurnya di malam hari lalu membaca doa di atas, kemudian setelah itu dia berdoa dan memohon ampun, niscaya doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia bangun berwudu lalu mengerjakan sholat, maka niscaya sholatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian faidah yang kedua, Ibnu Battal rahimahullah mengatakan bahwa seyogianya orang yang telah sampai kepadanya hadis ini untuk mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya dalam mengamalkannya. Jadi alhamdulillah, hari ini sampai kepada kita hadis ini, maka sepantasnya seyogianya kita kemudian mengamalkan. Karena terjaga dari tidur, terbangun dari tidur itu mungkin hampir setiap malam kita alami. Maka ada kesempatan besar di situ untuk berzikir, mengingat Allah dengan zikir yang tadi, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti doanya dikabulkan. Kemudian faidah yang ketiga, Al-Imam Ibnu Hajar berkata, perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang yang telah terbiasa, senang dan banyak berzikir kepada Allah, sehingga zikir tersebut menjadi ucapan kebiasaan dirinya sewaktu tidur dan terjaga. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang demikian sifatnya dengan mengabulkan doanya dan menerima sholatnya. Kemudian yang keempat, pelajaran atau faidah dari hadis ini adalah keutamaan mengucapkan zikir ini juga berlaku bagi orang yang terjaga di malam hari. Kemudian dia mengucapkan zikir ini berulang-ulang sampai dia tertidur. Al-Imam An-Nawawi
berkata, orang yang terjaga di malam hari dan ingin tidur lagi setelahnya, ya dianjurkan baginya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tertidur. Ya, seandainya kita terjaga, ya, kemudian waktu masih panjang, kemudian kita baca zikir ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidur kembali. Ya, tidak melaksanakan sholat, maka itu ya tidak masalah. Jadi doa ini dibaca ya, ketika di dalam tempat tidur atau di atas tempat tidur. Tidak harus kita berwudu dulu, ya, tidak juga harus sholat, ya, tapi betul-betul masih berada di atas tempat tidur kita. Yang kelima, ya, faidah dan pelajaran dari hadis ini adalah di antara para ulama ya, ada yang menjelaskan bahwa peluang dikabulkannya doa dan diterimanya sholat pada saat setelah mengucapkan zikir ini lebih besar ya, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ya, jadi ada peluang di sini, kesempatan ya untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lihat ya susunan doa yang atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ketika terjaga ini. Yang pertama, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kebanyakan kita sudah hafal ya, zikir ini. Ini adalah zikir utama. Ya. Zikir tauhid. Zikir ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Yani la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah bacaan orang-orang pilihan Allah, yakni para nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang kedua, ya, susunan doanya adalah ini bacaan yang dikenal dengan kalimatul arba', 4 kalimat. 4 kalimat ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yani alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dari mana saja memulainya. Sebagian kita biasanya ya, kita mulai dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tapi di hadis ini ya, susunannya seperti ini. Ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana yang lebih mudah untuk kita? Ya silakan. Bisa dari subhanallah dulu seperti biasanya ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah ini juga sudah, mayoritas kita sudah hafal. Kemudian yang ketiga, mengucapkan hauqallah. Wala haula, wala quwata illa billah. Ya. Kemudian dia mengucapkan Allahumma gfirli. Ini doa. Ini doa. Dan boleh dengan doa yang lain. Boleh dengan doa yang lain. Ya. Maka akan dikabulkan doanya. Jadi susunannya 3 ya. Tauhid, ya, kemudian kalimatul arba' dan hauqallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa. Boleh Allahumma gfirli atau dengan doa yang lain. Ya, maka pasti Allah kabulkan doanya. Ya, sekali lagi ini cukup 1 kali dibaca, ya, cukup 1 kali dibaca tanpa harus berwudu dulu, ya, tidak juga sholat dulu, ya, tapi ketika terjaga dari tidur, terbangun kita dari tidur, langsung kita mengingat Allah dengan zikir ini, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesempatan besar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ketika bangun tidur, kita hanya melihat jam, kita langsung ambil HP, ya, kemudian atau ada sebagian kita mengambil remote TV, kemudian menyalakan televisi. Ya, maka setelah tahu hadis ini, ya, ketika terjaga dari tidur, ya, tidak ada aktivitas kecuali kita berzikir mengingat Allah dengan zikir-zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya, ya, dan ketika terjaga kita mengamalkan doa ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.